Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bertemu secara online. Nah, topik pada hari ini kita akan belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagi banyak orang awam, mendengar suara Tuhan itu kedengarannya seperti suara yang mistis. Karena persepsi orang, ya orang awam, tentang mendengar suara ilahi, itu kemampuan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah misalnya mendapat pendidikan agama atau pendidikan teologi, atau yang telah melakukan meditasi berat selama waktu tertentu, atau orang-orang tertentu yang benar-benar dalam tanda kutip udah suci hatinya. Misalnya dia pergi ke tempat yang sepi, dia tidak menikah, dia meninggalkan semua harta kekayaan dan kesenangan hidup. Ya. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang mendengar suara Tuhan dari Yesaya pasal 6. Mari kita baca bersama. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya turun memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing memiliki 6 sayap, 2 sayap menutup wajah, 2 sayap menutup kaki, dan 2 sayap lainnya untuk terbang. Para serafim itu berseru satu sama lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Maka bergetarlah dasar-dasar ambang pintu karena suara serafim yang berseru tadi, dan bait suci itu dipenuhi dengan asap. Kemudian aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Kemudian salah satu serafim itu terbang ke arahku dengan membawa batu bara di tangannya yang telah diambilnya dengan penjepit dari atas mezbah. Ia menyentuh mulutku dengan bara itu dan berkata, "Bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapuskan, dosa-dosamu telah diampuni." Setelah itu aku mendengar suara Tuhan berfirman, "Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk kami?" Lalu aku menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab menceritakan berbagai orang yang mempunyai kesempatan dilawat oleh Allah, baik melalui utusan Allah yaitu malaikat-malaikat utusan, pembawa berita, atau suara Roh Kudus langsung, atau kunjungan langsung dari Sang Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberi kesempatan mendengar pewahyuan khusus dari Allah. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapat pesan ilahi, dan kalau saya memperhatikan, ini semuanya memiliki pola yang sama. Ya, satu, Tuhan mempunyai rencana khusus atas orang tersebut, sehingga Tuhan akan berupaya membuat orang tersebut mengerti kehendak Tuhan dan segala rencana beliau. Di berbagai kesempatan, ketika Elohim Yahweh menemui seseorang di dalam perjanjian lama, maka selalu ditekankan bahwa hadirat Allah adalah kudus. Maka mereka yang dikunjungi oleh Allah diminta untuk menanggalkan kasut atau alas kaki sebagai tanda mereka menghormati tempat kudusnya. Contoh adalah Musa dan Yosua ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka atau ada malaikat khusus utusan Tuhan. Nah, mereka diminta untuk menanggalkan kasutnya atau sepatunya karena di situ dikatakan itu tempat yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran bahwa Allah itu kudus itu sangat-sangat penting. Sebab bila tidak memiliki kesadaran tersebut, orang akan bisa seenaknya bersikap, seenaknya menjalankan hidupnya, saat menghadap Allah pun bisa seenaknya dengan sikap semaunya sendiri, atau seenaknya cara memandang Allah, seenaknya berpikir siapa Allah, ya, sehingga mereka bisa menciptakan Allah menurut versinya. Akhirnya, orang bisa seenaknya mengarang sifat Allah dan kehendak Allah semaunya. Jadi, kehendaknya dirinya sendiri itu dianggap sebagai kehendak Allah. Maka tidak heran bangsa-bangsa yang tidak mau menghormati kekudusan Allah menciptakan hukum-hukumnya sendiri. Di satu sisi ada yang menerapkan hukum menurut aturan agama yang mayoritas dengan ketat, dengan kejam bahkan ya. Akhirnya, orang bisa seenaknya mengarang sifat Allah, tetapi di sisi lain benar-benar melanggar tatanan sosial yang wajar seperti penerimaan LGBT dan perkawinan sejenis. Masyarakat Barat adalah gambaran nyata dari Mazmur 74 tentang kerusakan mental yang dilakukan oleh iblis dan membuat masyarakat itu sudah jatuh sampai ke najisan yang paling dalam. Masyarakat Barat
dengan seenaknya dapat melecehkan Tuhan dan firman-Nya seperti membuat film tentang hubungan percintaan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena, atau merubah Alkitab menjadi konsumsi LGBT, ya khusus untuk LGBT, atau mensahkan undang-undang perkawinan sejenis dan memberikan ancaman pidana bagi pendeta yang tidak mau memberkati pernikahan sejenis. Ya. Nah, kita akan belajar dari apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-6 tadi. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga, para serafim itu berseru satu sama lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Nah, kita akan belajar tentang bahwa Allah itu maha dahsyat yang tidak tertandingi dan dia berada di dalam suatu tahta kemuliaan yang kudus. Dalam uraian kisah pertemuan Nabi Yesaya dengan Elohim Yahweh di pasal 6 ini, ada beberapa hal yang penting. Di dalam ayat yang ketiga dan 4 tadi, itu menggambarkan bahwa Allah Elohim Yahweh adalah Allah yang maha dahsyat. Digambarkan semuanya bergetar menghadapi hadiratnya yang begitu dahsyat. Allah Elohim Yahweh itu adalah Allah yang kudus. Artinya adalah Allah yang hanya bisa ditemui di dalam suasana yang kudus, suasana yang suci, suasana yang khusus, hanya sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri. Berhadapan dengan Allah yang luar biasa di ayat yang kelima, tidak akan ada yang tahan berdiri di hadapan Allah yang maha dahsyat. Di dalam kalimat ayat kelima dikatakan, "Kemudian aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang mengucapkan adalah seorang nabi yang sebetulnya menurut perjanjian lama itu termasuk nabi-nabi besar, Yesaya. Ya, tetapi ketika Yesaya berhadapan dengan Allah, Yesaya bertemu dengan muka dengan Tuhan, maka dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Mungkin dia melihat slide kehidupan masa lalunya. Ya, biasanya ketika orang bertemu dengan Tuhan atau pada saat-saat terakhir, dia bisa melihat semua slide kehidupan dari awal kehidupan masih bayi sampai kemudian saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesaya menyadari siapa dirinya, dia sadar bahwa dia tidak ada yang benar, dia tidak ada yang beres di dalam dirinya. Ada sisi-sisi gelap yang selama ini dia tidak sadari dan itu rupanya menajiskan hidupnya. Maka dia berkata, celakalah aku binasa. Menghadapi Allah yang maha dahsyat, menghadapi Allah yang luar biasa, ketika seseorang tidak di dalam kekudusan ilahi, maka itu akan celaka. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus perlu datang ke dunia. Itu sebabnya perlu ada penebus. Karena tidak ada seorang manusia pun yang akan tahan berdiri di hadapan Allah tanpa pengudusan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang kedua kita akan belajar kesadaran akan ketidaksempurnaan dan belenggu dosa. Tadi dikatakan bahwa Yesaya langsung menyadari ketidaksempurnaannya. Pernyataan celakalah aku menunjukkan rasa ketakutan karena menyadari keberdosaannya atau kemelesetannya meskipun ia seorang nabi. Di sini kita bisa belajar jika sampai mati kita tidak melakukan pembenahan diri, pemberesan terhadap karakter, terhadap cita rasa atau selera kita, terhadap pola berpikir lama kita ini akan menghadapi masalah berat nantinya. Ya. Karena ketika menghadapi Allah yang Maha Kudus, sekalipun di dunia ini kita bisa bersifat munafik, kelihatannya baik di depan orang, kelihatannya rohani di depan orang, dan pandai menyembunyikan perasaan, menyembunyikan kelakuan yang tercemar. Nah, saat kita menghadap Allah, semua kedok yang kita pakai selama ini akan tertelanjangi secara otomatis karena Allah sanggup melihat kedalaman hati kita. Di saat itulah roh kita akan mengalami ketakutan yang amat dahsyat karena kesadaran bahwa Allah itu Maha Kudus dan tidak bisa dipermainkan. Juga kesadaran bahwa kita ini telah tercemar oleh keinginan dosa. Maka penting kita belajar tentang hal yang ketiga, tentang pemurnian atau pengudusan. Pemurnian dan pengudusan itu mengawali pemulihan hubungan dengan Yang Maha Kudus, dengan Allah yang Maha Tinggi. Nah, di ayat yang ke-6, kemudian salah satu serafim itu terbang ke arahku dengan membawa batu bara di tangannya yang telah diambilnya dengan penjepit dari atas mezbah. Lalu di ayat berikutnya, ia menyentuh mulutku dengan bara itu dan berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu.
kesalahanmu telah dihapuskan, dosa-dosamu telah diampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan memberikan batu bara, artinya batu yang sudah membara, karena itu diambil dari mezbah, tempat pembakaran korban. Ya. Nah, itu disentuhkan di dalam bibirnya Yesaya. Kenapa menggunakan gambaran tentang batu yang membara tadi? Karena untuk kita dibereskan dari karakter dosa, dari sifat-sifat dosa, dari keinginan dosa, dari cita rasa yang rendah atau yang najis, dari pola berpikir yang salah itu tidak mudah. Dan seringkali Tuhan harus menghajar habis-habisan. Seringkali Tuhan harus mensesah kita dengan kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang berat. Seperti kayak kita masuk di dalam batu bara yang membara, ya, membuat kita kadang-kadang memberontak, membuat kadang-kadang kita menjerit, kadang-kadang kita tidak tahan. Tetapi itulah Allah sedang membentuk kita, Allah sedang mendidik kita. Sehingga apa? Semua kotoran-kotoran hidup kita, semua kotoran-kotoran di dalam jiwa kita ini bisa diruntuhkan, bisa dilepaskan dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan tekanan-tekanan yang sedang kita hadapi itu. Nah, Yesaya diberi gambaran bahwa untuk pengudusan ini perlu satu tekanan yang harus menimpa di dalam jiwanya. Ya. Nah, ketika orang menyadari keberdosaannya, lalu ia merendahkan hati, maka Tuhan akan menolong orang itu untuk mengendalikan keinginan kedagingannya tersebut. Ya, memang pada waktu dihajar, pada waktu ditekan, pada waktu dididik oleh Tuhan, itu rasanya sakit gitu. Tetapi kalau orang itu merendahkan hati, orang itu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memimpin, mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, prosesi penyentuhan bara ke mulut Yesaya terjadi sebelum komunikasi dengan Yang Maha Kudus. Bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapuskan, dosa-dosamu telah diampuni. Nah, kita bisa mendapat rema dari ayat tersebut bahwa pemberesan karakter dosa itu sangat penting sebelum mendapat mandat atau amanat dari Tuhan. Ya, tadi dikatakan bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapuskan. Bapak Ibu, ini penting ketika Tuhan mau mempercayakan segala sesuatu yang kudus, mempercayakan harta sorgawi kepada kita, maka dosa-dosa kecenderungan kita atau naluri dosa kita ini harus dibereskan. Sebab bila kita masih memeliharanya, masih menyimpannya, itu nanti apa yang diberikan oleh Tuhan itu nanti kita akan salah gunakan. Kita bisa kesasar atau tersesat dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan atau karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, pemberesan karakter dosa ini sangat penting sebelum mendapat mandat dan amanat dari Tuhan. Saya bisa mengerti mengapa prosesi ini ditaruh Tuhan sebelum tantangan kepada Yesaya. Karena jika pemberesan terhadap karakter dosa belum dilakukan, maka firman yang sebaik apapun akan sia-sia, bahkan akan dipelintir menjadi alat menyesatkan. Sehingga wajar Tuhan Yesus berpesan di dalam Matius 7 ayat yang ke-6, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing, jangan pula melempar mutiaramu ke hadapan babi, supaya mereka tidak menginjak-injak itu dengan kakinya dan berbalik mencapik-capik kamu. Saudara, ini memang sarkasme, ini kasar sekali. Ya, mengumpamakan orang-orang yang hidupnya di dalam kenajisan ini sebagai anjing-anjing dan babi. Tetapi memang itulah keadaan manusia. Saya bertemu dengan banyak orang bertahun-tahun, saya didik, bertahun-tahun saya arahkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup hanya dikhususkan untuk Tuhan, untuk melayani Raja di atas segala Raja. Tetapi karena mentalitas mereka memang dalam tanda kutip seperti anjing dan babi itu, mereka akhirnya kembali ke kubangan yang lama. Mereka akhirnya kembali ke muntan yang lama. Artinya mereka kembali kepada kebiasaan dosa lama. Mereka melarikan diri, mereka menjauh dari panggilan Tuhan seperti Yunus yang mau pergi ke Tarsis karena apa? Menghindari perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dan ini banyak orang terjadi seperti itu. Ya, menolak panggilan Tuhan. Karena apa? Mungkin karena kesusahannya, kesulitan-kesulitan hidupnya. Mungkin karena kenyamanan, kenikmatan, kekayaan, dan jabatan. Nah, saudara, tentu istilah anjing dan babi bukan ditujukan kepada binatang-binatang tersebut ya. Binatang toh ciptaan Tuhan juga dan sudah dikodratkan seperti itu, jorok, bodoh, dan liar. Tetapi ini berbicara tentang orang yang berkarakter dosa dan mempunyai selera rendah sehingga tidak mengerti kekudusan, tidak bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang najis.
Ketika jiwa seseorang sekalipun Kristen, ketika masih dibiarkan kotor, ketika masih menikmati kenajisan dosa melalui apa yang menjadi kesenangan mata, keangkuhan hidupnya, dan keinginan dagingnya, maka apapun yang diberikan oleh Tuhan akan dinistakan oleh orang tersebut. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-1. Lalat-lalat mati membuat urapan yang diracik menebarkan bau busuk. Begitu juga sedikit kebodohan dapat melampaui hikmat dan kehormatan. Peringatan di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 itu penting, ya. Sedikit kebodohan dapat melampaui hikmat dan kehormatan. Orang-orang yang bodoh secara rohani, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, itu akan menjadi alat iblis yang luar biasa untuk menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang yang berpotensi untuk menyesatkan itu adalah orang-orang yang seperti saya, yang berkhotbah kepada banyak orang. Jadi kalau saya ini memang dalam tanda petik bodoh rohani, betapa saya ini berbahaya sekali. Ya, itu sebabnya saya selalu menguji saya setiap malam, saya datang kepada Tuhan, saya merendahkan hati kepada Tuhan, saya minta Tuhan mengkoreksi diri saya. Nah, di sini dikatakan lalat-lalat mati membuat urapan yang diracik menebarkan bau busuk. Urapan ini berbicara tentang hadirat Tuhan, urapan ini berbicara tentang manifestasi Tuhan, urapan ini berbicara tentang otoritas Tuhan, ya. Tetapi ketika ada bangkai-bangkai yang masuk di dalam wilayah kekuasaan Tuhan, maka sekalipun itu bunyinya Kristen, sekalipun itu berada di dalam gereja, sekalipun itu di dalam pelayanan yang megah sekalipun, ya, tetapi di sini dikatakan menebarkan bau busuk. Bau busuknya itu bukan seperti bau kentut, ya, tetapi ini adalah sesuatu yang membuat orang itu tidak bisa menikmati hadirat Allah, yang membuat orang akhirnya menjauh dari Tuhan yang benar. Ya, perhatikan frase urapan yang diracik menebarkan bau busuk. Contohnya, ya, seperti karunia-karunia roh, seperti karunia-karunia kesembuhan atau mujizat, bahasa roh, penglihatan. Nah, karunia-karunia itu dapat membuat orang yang mendapatkannya dari Tuhan itu bisa berubah jadi sombong dan sulit dinasihati, lalu bisa berubah menjadi jahat, ya, bisa menjadi penyesat. Contoh lain, pengajaran tentang karunia iman, kemakmuran, ya, kesejahteraan, itu kalau tanpa mengerti kehendak Allah akan diplesetkan hanya untuk memperkaya diri dan hidup bermewah-mewah sendiri. Dan ini terjadi kepada banyak pendeta yang memiliki pemahaman prosperity atau kemakmuran. Mereka itu mengeruk persembahan untuk membeli jet pribadi, rumah mewah, kendaraan mewah, bahkan melakukan hal yang najis, yang dosa. Ya, karena kebanyakan duit sehingga bisa melakukan apapun yang dia ingini. Maka ketika orang menyadari keberdosaannya, lalu ia merendahkan hati, maka Tuhan akan menolong untuk mengendalikan keinginan daging tersebut dan membentuk yang bersangkutan menjadi mutiara-mutiara indah bagi Allah. Nah, pelajaran yang keempat dari Yesaya pasal 6 tadi adalah mendengarkan suara Allah dan dapat menanggapi dengan benar. Ketika seseorang membereskan hatinya kepada Tuhan, ia akan mendapat kepekaan rohani. Kepekaan rohani itu diperlukan agar bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Mendengar suara Tuhan itu sama dengan menerima pewahyuan Tuhan. Ini sangat penting loh. Ya, karena apa? Tanpa pewahyuan orang akan ngaco. Karena ia akan hidup menurut seleranya, menurut pengertiannya sendiri. Orang bisa tersesat di dalam belantara kehidupan ini, sebab dunia ini menawarkan banyak daya tarik yang menyesatkan, dan memarkir hati manusia tetap tinggal di dunia ini, bukan ke sorga. Salah satu kesesatan orang Kristen sepanjang zaman adalah, misalnya kekristenan pada abad pertengahan, itu mereka memanfaatkan kekristenan untuk tujuan politik dan kekuasaan para penguasa. Sedangkan kekristenan di abad 20-21 ini dimanfaatkan untuk mengejar kekayaan dan kesenangan pribadi, baik untuk pengkhotbahnya itu sendiri ataupun untuk jemaat. Intinya, orang-orang zaman now ini hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah kesalahan fatal dan pelecehan kepada Tuhan. Ya, padahal mengikuti Tuhan itu adalah masalah pengabdian. Dan dalam pengabdian itu, Tuhan menyuruh umatnya berani memikul salib. Ketika Yesaya melaksanakan amanat Tuhan, ingatlah bahwa ia tidak mengakhiri hidupnya dengan nyaman. Ia tidak mengakhiri hidupnya dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia tidak mengakhiri hidupnya dengan hidup yang senang. Bahkan ia mati dibelah badannya menjadi dua dengan gergaji
secara hidup-hidup. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu menentang firman yang dibawakan oleh Yesaya dan dianggap bahwa Yesaya itu adalah penyesat, maka dia dibunuh dengan keji. Jangan pernah berpikir bahwa melayani Tuhan itu lantas mendapat kehormatan dari manusia atau mendapat kekayaan dan hidup nyaman. Tidak penting apa yang Anda hadapi nanti, ya. Entahkah Anda akan tetap miskin ya ketika melayani Tuhan, entahkah Anda menghadapi bahaya dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang Tuhan, entahkah Anda difitnah dengan membusukkan nama baik Anda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah untuk menghadapi semuanya itu tanpa berkeluh kesah. Belajarlah untuk menghadapi semuanya itu dengan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah kehendak Bapa. Yang penting, terus melangkah maju melayani Tuhan, karena yang penting adalah Allah disenangkan, bukan diri kita yang disenangkan, tapi Allah yang disenangkan. Nah, masalahnya, Allah hanya bisa disenangkan kalau kita memberikan secara totalitas hidup kita. Saya selalu mengingatkan kepada saudara adalah yang penting Allah dipuaskan. Ya, harus diingat tidak semua orang berakhir seperti Ayub atau Daud atau Salomo yang meninggal dalam keadaan yang kaya. Maka yang terpenting adalah tanggapi panggilan Allah ketika kita mendengar tawaran atau undangan beliau. Harus diingat tidak semua orang berakhir seperti Ayub atau Daud atau Salomo, ya. Nabi-nabi seperti Yesaya, rasul-rasul dan para murid dalam perjanjian baru, ya, termasuk generasi yang kedua dan ketiga itu mati dengan penderitaan yang luar biasa loh. Maka jangan pernah berpikir untung rugi ketika melayani Tuhan. Nilai doa seseorang dapat diukur dari materi yang dia persembahkan kepada Tuhan atau yang dia doakan. Ketika seseorang itu masih kanak-kanak rohani, maka biasanya fokusnya adalah permintaan dan permintaan. Permintaan untuk kebutuhan pribadinya. Misalnya, Tuhan berkati bisnisku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati perjalananku, Tuhan berkati sekolahku, studiku, Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan berkati pekerjaanku, dan semuanya. Ya, soal berkat, berkat, dan berkat. Dan ini adalah menunjukkan masih pada taraf kanak-kanak rohani. Dulu ketika saya muda, saya berkhotbah tentang Tuhan memberikan jalan keluar supaya bisa keluar dari masalah-masalahmu. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu membuka peluang-peluang yang baru sesuai dengan imanmu. Nah, saudara, dulu saya suka dengan khotbah-khotbah seperti itu. Dan khotbah-khotbah saya sangat senang ketika saya membacakan atau membagikan dari perjanjian lama, terutama raja-raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan mujizat seperti Yosafat, seperti Daud, seperti Hizkia, ya. Nah, saya tanpa sadar bahwa saya hanya membuat orang-orang yang mendengarkan khotbah saya itu masih tetap menjadi anak-anak rohani terus, ya. Nah, sama seperti ketika anak kecil yang selalu minta dibelikan mainan kepada orang tuanya. Tidak peduli apakah mainan itu bermanfaat bagi masa depannya atau tidak. Yang penting bahwa dia dipuaskan memiliki mainan itu. Nah, saudara, mainan-mainan kita itu apa? Kesembuhan ilahi. Mainan kita itu naik jabatan, kekayaan yang berlimpah-limpah. Itu mainan manusia yang masih duniawi. Ya. Ketika Anda menjadi dewasa, maka yang dibicarakan dengan Bapa Surgawi mestinya adalah apa yang dapat menyenangkan Bapa. Apa proyeknya Bapa yang harus kita jalankan. Saudara, ini saya umpamakan dengan anak yang sudah menjadi dewasa dan anak itu pandai, ya. Lantas dia menemui ayahnya dan dia berbicara tentang proyek-proyek yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan kemajuan dan kemakmuran buat ekonomi keluarga. Ya, dia tidak lagi berbicara tentang mainan, tidak berbicara tentang boneka, ya. Maka kesimpulannya adalah jika Anda mau bisa mendengar suara Allah atau suara Roh Kudus, biarlah hatimu tetap suci, biarlah hatimu itu dibentuk oleh Tuhan menjadi dewasa rohani. Seperti firman Tuhan katakan di Matius pasal 5 ayat ke-8. Diberkatilah mereka yang bersih di dalam hati, sebab mereka akan melihat Allah. Kalau di dalam terjemahan baru, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, di sini jelas sekali. Orang yang ingin bertemu dengan Allah, orang yang ingin mendengar suara Allah, dia harus membereskan hatinya. Dia harus suci hatinya. Dia harus bersih hatinya. Bersih atau suci hati diambil dari kata kataroi, yang artinya pure atau clear atau clean, ya, bersih, murni. Artinya orang yang ingin bertemu dengan Allah harus mempunyai hati yang murni, yang bersih.
Saudara yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan itu harus benar-benar tulus. Tidak boleh ada maksud terselubung atau mempunyai agenda-agenda pribadi yang buat memanfaatkan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang suka memanfaatkan Allah, itu orang yang benar-benar jahat. Orang yang benar-benar munafik. Ada orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya, ya. Kebanyakan bukan karena ketulusan ingin bersahabat, ya, tetapi mereka berpikir bagaimana bisa memanfaatkan orang-orang kaya tadi untuk kesejahteraannya sendiri atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, persahabatan seperti itu sebetulnya adalah persahabatan parasitisme, ya, simbiosis parasitisme. Yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Nah, saudara, kita berhubungan dengan Allah itu harus murni. Tidak boleh untuk memanfaatkan Tuhan semata-mata. Orang Kristen mau menghadap Tuhan harus membersihkan hatinya dari pikiran yang kotor. Harus membersihkan dirinya dari iri hati ketika melihat orang lain itu lebih sukses atau lebih berhasil. Apakah itu temannya atau tetangganya, ya. Kita harus bisa melihat orang lain lebih sukses dari kita tanpa iri hati. Kita harus bisa membereskan diri kita dari kebencian, dari dendam kepada orang-orang yang menyakiti, merugikan, dan mengecewakan. Kita harus bisa membereskan diri kita dari kesombongan dan menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah karena kita merasa lebih daripada orang lain. Ya, orang-orang yang ingin menemukan Allah harus mau melepaskan ambisi pribadinya dan menukar hanya mau mengerjakan dalam tanda kutip proyek-proyeknya Allah. Mereka haruslah orang-orang yang berani menyangkali apa yang menjadi kebanggaan hidupnya, termasuk hobi, kesenangan yang jelas-jelas dapat menyita waktu dan perhatiannya selain Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang tidak membutuhkan penghormatan dari manusia lain. Mereka tidak perlu dipuji atau diakui hasil karyanya oleh orang lain. Salah satu contohnya adalah Paulus, yang berani menentang arus dan berani tidak disenangi oleh teman-temannya yang lainnya, ya, teman-teman lamanya terutama. Bahkan teman-teman lamanya menjadi musuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus ini bertolak belakang dengan orang-orang di zaman sekarang ini. Misalnya kalau dia berada di dalam satu lingkungan teman-teman dekatnya yang senang minum-minuman keras, yang mabuk-mabukan begitu. Nah, karena dia merasa tidak enak kalau tidak ikut minum, ya takut dijauhi oleh temannya. Dan ia pun terpaksa ikut minum, ya, demi untuk menyenangkan temannya. Dia nggak berani tampil beda, dia nggak berani menunjukkan prinsip kekristenan yang sejati. Kalau dia berada di lingkungan orang-orang yang suka judi, suka merokok, untuk menyenangkan temannya, dia pun ikut nimbrung, ikut melakukan kesenangan mereka. Ya, ini adalah orang Kristen yang tidak memiliki prinsip yang kuat. Ya, mari kita benar-benar mempertimbangkan bahwa kekudusan adalah perkara yang sangat-sangat penting di dalam hidup ini. Lalu adalah hal yang penting untuk diperhatikan adalah ingini mendapat pengertian yang benar dari Allah. Yesaya adalah salah satu orangnya Allah yang mengambil keputusan besar. Keputusan hidup ini tidak lantas membuatnya menjadi nyaman, ya. Tadi saya sudah cerita, sebaliknya ia malah ditentang dan dibenci bangsanya. Tetapi Yesaya mengambil satu keputusan, ia mau berpihak kepada Allah. Ini adalah keputusan besar. Ini adalah investasi kekekalan. Ini adalah investasi yang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia ketika manusia itu memikirkan apa yang dikehendaki Allah, karena ini berbicara tentang kehidupannya yang akan datang, kehidupannya yang kekal nanti di sorga. Akhirnya, akhir hidupnya memang mengerikan, tetapi ia rela mengalami penderitaan, ditolak bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sadis demi mematuhi perintah sang raja di atas segala raja. Karena setelah proses pengudusan dengan simbol bara api yang disonyoskan tadi ke mulutnya, ia menyadari ada yang jauh lebih berharga, yakni hidup kekal bersama dengan Allah. Jadi pertanyaan kita yang penting sekarang ini adalah apa tujuan kita perlu mendengarkan suara Tuhan? Ya, di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-18, tanpa ada wahyu, rakyat menjadi tidak terkendali, tetapi berbahagialah mereka yang memelihara hukum. Ya, ketika gereja atau orang Kristen tidak mendengar suara Tuhan dengan benar, tidak dapat mendengar suara Allah yang benar, Amsal 29 ayat yang ke-18 tadi dikatakan, rakyat menjadi tidak terkendali, atau di dalam terjemahan baru, menjadi liarlah rakyat. Mengapa? Karena setiap orang akan merasa pikirannya adalah benar dan ia mempengaruhi orang lain mengikuti cara berpikirnya, lalu sesatlah mereka dan semua orang yang mengikutinya.
Salah satunya adalah Karl Marx yang mempromosikan ateisme, anti Tuhan, tidak percaya Tuhan itu ada, nihilisme, ya. Juga gerakan yang sekarang ini lagi in ya, lagi heboh ya, itu gerakan hak asasi manusia yang kebablasan seperti tuntutan persamaan hak LGBT. Juga ajaran-ajaran yang tampaknya Kristen tetapi membuat orang Kristen itu masa bodoh dengan jiwa-jiwa yang terhilang atau yang tidak menjaga kekudusan. Nah, ini banyak orang Kristen yang sudah terpleset ke sana, yang sudah tersesat ke sana, menganggap bahwa kekristenan ini hanya sekedar mencari kekayaan, hanya sekedar menikmati kesenangan, hanya sekedar mengejar karier, mengejar keberhasilan, ya. Ayat ke-8 tadi adalah pertanyaan buat kita semua. Setelah itu aku mendengar suara Tuhan berfirman, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk kami? Lalu aku menjawab, ini aku, utuslah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini sudah semakin rusak seperti yang saya sudah bagikan dari Mazmur 74, ya. Moralitas sudah sedemikian rendah, sudah sedemikian hancur, ya. Bahkan orang bisa saling membom, menindas demi balas dendam, ya, dan kebencian kepada orang lain agama atau lain kepentingan politik, tapi mereka senang-senang saja melakukan tindakan yang keji tadi. Nah, Saudara, Tuhan menantang kita semua. Siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Ya, panggilan Tuhan untuk pengutusan Tuhan itu juga ditawarkan kepada kita pada saat ini, saudara yang mendengarkan khotbah saya saat ini. Saat ini memang tidak banyak orang yang bersedia menanggapinya. Khotbah-khotbah seperti saya ini sebetulnya tidak terlalu laku untuk orang-orang zaman now ini. Karena orang-orang zaman now ini cenderung mencari zona nyaman sendiri. Mereka lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang menyediakan atau yang menawarkan kesejahteraan atau kesuksesan. Tapi mari kita pertimbangkan dari Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39 bahwa Tuhan tidak mau kita ini mengundurkan diri dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Mari Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39 ini menjadi ikrar kita seumur hidup kita supaya kita tidak mundur. Kita tidak mundur dari panggilan Tuhan, kita tidak mundur dari menanggapi amanat agung Tuhan, kita tidak mundur dari menggenapi atau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Mari kita bersedia menjadi utusan Allah untuk memberitakan berita Injil Kerajaan Allah bahwa tanda tahun Yobel sudah tiba dan akan segera berakhir. Mari kita berjuang keras untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di zaman ini, hidup menjadi teladan agar dapat mengajari orang lain. Jadi utusan Allah adalah orang yang berani menjadi saksi hidup. Dan menjadi saksi hidup itu berarti siap menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, teladan dalam kelakuan, teladan dalam cinta kasih, cita rasa, teladan dalam berbagi kasih, teladan dalam penyangkalan diri. Nah, untuk menjadi teladan Anda dan saya harus berani menanggalkan manusia lama dan melepaskan semua sifat-sifat yang merusak, sifat-sifat yang menajiskan, sifat-sifat yang menentang Allah, sifat-sifat yang memberontak kepada Allah. Dan jika saudara mau, maka saudara akan bisa mendengar suara Allah yang begitu lembut, yang begitu indah. Dan kita akan dipakai menjadi alatnya. Dan kita dipersiapkan untuk kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Saudara mau? Tuhan Yesus memberkati. Amin.